Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Pada suatu waktu di sebuah kota kecil di Indonesia, hidup seorang anak laki-laki bernama Rudi. Rudi lahir dalam keluarga yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilannya tidak menentu, sementara ibunya, seorang ibu rumah tangga, selalu berusaha keras untuk menyiasati segala kekurangan yang mereka hadapi. Rudi sejak kecil sudah terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup serba kekurangan, sang ibu selalu mengajarkan Rudi untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Di balik semua keterbatasan, ada satu hal yang tidak pernah hilang dari keluarga kecil itu, cinta dan doa ibu yang tiada henti untuk masa depan anaknya. Kerja keras di usia muda. Sejak kecil, Rudi sudah merasa bahwa hidupnya tidak mudah. Ketika teman-teman sebayanya asyik bermain, ia seringkali terlihat membantu orang tuanya mencari nafkah. Ayahnya yang bekerja serabutan seringkali membawa pulang barang-barang bekas yang dapat dijual. Rudi pun tidak segan untuk ikut mengumpulkan barang bekas di jalanan, bahkan menjadi pemulung di usia yang sangat muda. Meski kondisi demikian, Rudi tidak merasa malu. Ia tahu bahwa keadaan yang sulit ini adalah bagian dari perjuangan hidup. Namun, ada satu hal yang tidak pernah lepas dari pikirannya, mimpi untuk suatu hari bisa mengubah nasib keluarganya. Ia ingin membahagiakan ibunya yang selalu sabar dan setia mendoakan dirinya. Setiap malam, di bawah penerangan lampu minyak yang temaram, sang ibu selalu mengingatkan Rudi untuk terus berdoa dan bekerja keras. "Anakku, jangan pernah lelah berusaha. Doa ibu akan selalu menyertaimu," ujar ibunya dengan penuh harapan. Kata-kata itu menjadi penyemangat yang tak ternilai harganya. Perjuangan Rudi mencari peluang. Meskipun seringkali merasa putus asa, Rudi selalu berusaha untuk tidak menyerah. Ia mulai belajar cara berdagang kecil-kecilan, meski itu hanya berjualan jajanan atau barang bekas. Ia berkeliling dari rumah ke rumah, menawarkan barang yang ia dapatkan dari jalanan. Rudi tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus terus berusaha, bahkan jika itu berarti harus menempuh jalan yang lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Pada usia 18 tahun, Rudi memutuskan untuk merantau ke kota besar, Jakarta, dengan harapan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Ia tidak membawa apa-apa kecuali tekad yang kuat dan sedikit uang hasil menabung. Di Jakarta, ia tinggal di sebuah kontrakan sempit bersama beberapa teman yang juga merantau. Meskipun kehidupan di Jakarta jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan, Rudi tidak pernah menyerah. Di kota besar ini, Rudi akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di sebuah toko kecil yang menjual barang-barang kelontong. Meskipun gajinya sangat kecil, ia merasa bersyukur karena setidaknya ia bisa mengirim sedikit uang ke rumah untuk membantu keluarganya. Namun, di balik kehidupannya yang sederhana itu, Rudi selalu memendam sebuah impian besar, memiliki usaha sendiri dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Dari kerja keras ke peluang bisnis. Suatu hari, Rudi bertemu dengan seorang pengusaha kecil yang membuka peluang untuk bekerja sama. Pengusaha ini menjual bahan baku yang dibutuhkan banyak orang dan melihat potensi dalam diri Rudi. Rudi pun mulai belajar lebih banyak tentang cara mengelola bisnis. Ia mulai menabung dengan disiplin, bahkan seringkali harus menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang diinginkannya. Semua uang yang ia miliki digunakan untuk modal usaha. Dalam perjalanan panjang tersebut, Rudi selalu diingatkan oleh ibunya untuk tidak kehilangan harapan. Doa ibu yang tak putus-putusnya membuat Rudi merasa bahwa meski ia harus berjalan sendirian, ibunya selalu ada di belakangnya, memberikan kekuatan moral yang luar biasa. Bagian 2,
Membangun kerajaan usaha, 6.000 kata. Tantangan besar dan keputusan besar. Rudy mulai merintis usaha kecil-kecilan. Ia memulai dengan menjual barang-barang yang ia beli grosir, tetapi ia tahu bahwa untuk berkembang, ia perlu sesuatu yang lebih. Setelah beberapa tahun berjuang, Rudy akhirnya memutuskan untuk membuka toko sendiri, menjual produk yang lebih bervariasi. Ia menyewa sebuah tempat kecil dan memulai usaha dengan penuh semangat. Namun, jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Persaingan bisnis semakin ketat, dan Rudy harus berjuang keras untuk tetap bertahan. Meski demikian, Rudy tetap teguh pada prinsip yang diajarkan ibunya. Jangan mudah menyerah, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Dalam beberapa tahun pertama, usahanya hampir gulung tikar. Ia harus berutang untuk membeli stok barang dan membayar biaya operasional. Rudy merasa sangat tertekan, tetapi ia tidak ingin mengecewakan ibunya yang selalu percaya padanya. Ia terus bekerja keras, menambah jam kerja, dan bahkan tidur di toko agar bisa memantau segala sesuatunya. Kesuksesan yang dicapai dengan keringat dan doa. Setelah bertahun-tahun berjuang, usaha Rudy mulai menunjukkan hasil. Berkat kerja keras dan ketekunannya, ia berhasil membuka beberapa cabang toko di berbagai tempat. Usahanya mulai berkembang pesat, dan Rudy mulai mempekerjakan orang lain. Ia menyadari bahwa keberhasilan yang ia raih bukan hanya karena kerja kerasnya semata, tetapi juga karena doa dan dukungan ibu yang tak pernah henti. Pada suatu hari, ketika Rudy berhasil mengembangkan usaha dan membuka cabang baru di luar kota, ia pulang ke kampung halaman untuk mengunjungi ibunya. Dengan penuh rasa haru, ia menyerahkan sebuah rumah baru untuk ibunya, yang selama ini selalu menjadi pahlawan dalam hidupnya. Ibunya hanya bisa menangis haru, dan berkata, "Doa ibu sudah terkabul, Nak. Kamu sudah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan doa, semua bisa tercapai." Rudy tersenyum, merasakan bahwa segala perjuangannya telah membuahkan hasil. Ia tidak hanya berhasil mewujudkan impian dirinya, tetapi juga impian ibunya. Ia telah membuktikan bahwa, meskipun lahir dari keluarga miskin, dengan usaha dan doa, segala hal menjadi mungkin. Beban yang terus meningkat. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Rudy akhirnya merasakan kemajuan dalam usahanya. Namun, setiap langkah ke depan tetap diiringi dengan tantangan baru. Persaingan bisnis semakin ketat, dan untuk menjaga kelangsungan usahanya, Rudy harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan bisnis yang lebih luas. Rudy mulai menyadari bahwa membangun usaha tidak hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal bagaimana bisa berkembang dan memberi manfaat lebih banyak orang. Ada saat-saat ketika ia merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, setiap kali merasa putus asa, ingatan tentang ibunya yang selalu mendukungnya memberikan kekuatan baru. Ibunya selalu memberi nasihat sederhana namun sangat berarti. Jangan pernah takut gagal, Nak. Kegagalan hanya sementara, tetapi keberhasilan datang dari kerja keras dan ketulusan hati. Namun, kehidupan Rudy tidak selalu mulus. Terkadang, meskipun ia bekerja sekeras apapun, banyak hal yang di luar kendalinya yang dapat mempengaruhi bisnis. Pada suatu tahun, misalnya, keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak stabil. Inflasi naik, daya beli masyarakat menurun, dan harga bahan baku yang digunakan usahanya juga ikut melonjak. Rudy merasakan dampak dari kondisi ekonomi ini, dan dalam beberapa bulan, omzet toko mulai menurun. Menghadapi kegagalan yang hampir menghancurkan. Di tengah perjuangannya, Rudy harus menghadapi kegagalan yang hampir menghancurkan semua yang telah ia bangun. Salah satu cabang toko yang ia buka mengalami kerugian besar karena gagal mendapatkan pasokan barang yang stabil. Utang menumpuk,
dan ia hampir tidak bisa membayar sewa tempat usaha. Saat itulah Rudy merasa sangat terpuruk. Ia merasa seperti berada di ujung tanduk, dan saat-saat itu terasa begitu berat baginya. Semua yang telah ia impikan dan perjuangkan tampak sirna begitu saja. Rudy kembali teringat pada masa kecilnya, ketika ia bersama ibunya harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Namun, saat itu, ia merasa tidak bisa lagi melanjutkan perjuangan. Rudy pun merenung sejenak di toko yang hampir tutup. Ia teringat lagi pada doa ibunya yang selalu mengingatkannya untuk tidak mudah menyerah. Dengan penuh keteguhan hati, ia kembali bangkit, meskipun rasa takut dan khawatir terus menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir, dan meskipun sulit, ia harus mencoba untuk bertahan. Di tengah tekanan itu, Rudy akhirnya memutuskan untuk mencari solusi. Ia berusaha lebih kreatif dengan menjual produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan lebih terjangkau. Rudy mulai melakukan riset tentang tren yang sedang berkembang, serta mencari supplier yang lebih bisa dipercaya dan lebih terjangkau. Melalui proses yang sangat menantang ini, usahanya mulai perlahan membaik. Membangun tim yang solid. Setelah usahanya sedikit stabil, Rudy menyadari bahwa keberhasilan dalam bisnis tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri, tetapi juga pada tim yang solid. Rudy mulai merekrut orang-orang yang berkomitmen dan memiliki visi yang sama dengannya. Ia juga berusaha memberikan pelatihan kepada karyawannya agar mereka bisa bekerja lebih baik dan lebih efisien. Jika kita ingin sukses, kita harus bekerja bersama-sama, kata Rudy kepada timnya pada suatu pertemuan rutin. Saya percaya kalian semua memiliki potensi, dan kita semua akan maju bersama-sama. Dengan membangun tim yang solid dan memberikan motivasi yang tepat, Rudy akhirnya dapat mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Kepercayaan timnya kepada Rudy juga mulai berkembang, karena mereka merasa dilibatkan dalam setiap keputusan penting yang dibuat. Mereka bekerja keras untuk menjaga agar toko-toko tersebut tetap berjalan, bahkan ketika ada kendala besar di luar kontrol mereka. Rudy juga tidak pernah melupakan ibunya yang terus mendoakannya. Setiap kali berhasil mengatasi masalah besar, ia selalu merasa bahwa doa ibunya adalah kekuatan utama yang membantunya melewati segala kesulitan. Rudy seringkali mengunjungi ibunya di kampung dan bercerita tentang perjalanannya. Ibunya selalu mendengarkan dengan sabar dan memberi semangat. "Anakku, kamu sudah melewati banyak ujian. Tuhan tidak akan memberi ujian yang lebih berat dari kemampuanmu." Menjadi pengusaha yang inspiratif. Seiring berjalannya waktu, usaha Rudy berkembang pesat. Ia membuka lebih banyak cabang, bahkan mulai merambah ke sektor lain seperti distribusi barang dan pengembangan produk sendiri. Rudy kini telah menjadi seorang pengusaha sukses yang dikenal di kota tempat ia tinggal, dan ia tidak pernah melupakan perjuangannya yang dimulai dari bawah. Namun, meskipun ia sudah mencapai banyak hal, Rudy tetap rendah hati. Ia terus berusaha untuk memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan karyawan yang bekerja bersamanya. Rudy memutuskan untuk membuka peluang bagi anak-anak muda di kampung halamannya untuk belajar tentang dunia usaha dan memberikan mereka kesempatan untuk bekerja di usahanya. Ia ingin memberikan kesempatan yang sama seperti yang ia peroleh ketika masih muda, kesempatan untuk belajar dan berkembang. Rudy menjadi mentor bagi banyak orang yang ingin memulai usaha. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar tentang kewirausahaan dan berbagi pengalaman tentang bagaimana perjuangannya hingga mencapai titik ini. Meskipun sukses, Rudy selalu mengingatkan mereka yang ingin berbisnis bahwa tidak ada jalan pintas dalam mencapai kesuksesan, dan semuanya memerlukan kerja keras, ketekunan, serta doa yang tulus. Mimpi yang terwujud. Suatu hari, ketika Rudy merayakan ulang tahun perusahaannya yang ke-10, ia mengundang ibunya untuk hadir di acara tersebut. Ketika acara selesai,
ia memimpin upacara pemotongan kue dengan wajah penuh kebahagiaan. "Ini semua untukmu, Bu," katanya dengan suara bergetar. "Ini adalah buah dari doa dan kerja kerasmu. Tanpa engkau, aku tak akan bisa sampai sejauh ini." Ibunya hanya bisa menangis haru. Ia memeluk Rudy erat-erat dan berkata, "Aku bangga padamu, Nak. Kamu sudah memenuhi janji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Tapi, ingatlah, jalan yang kamu tempuh ini bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain." Rudy tersenyum, merasakan bahwa mimpinya kini telah terwujud. Ia tidak hanya berhasil mengubah nasibnya, tetapi juga memberi dampak positif bagi banyak orang di sekitarnya. Dan di setiap langkahnya, doa ibunya selalu menjadi sumber kekuatan yang tidak ternilai harganya. Akhir perjalanan dan pembelajaran. Dengan segala yang telah diraihnya, Rudy akhirnya bisa merealisasikan impian masa kecilnya, mengangkat keluarganya dari kemiskinan dan memberi mereka kehidupan yang lebih layak. Keberhasilan Rudy tidak hanya dilihat dari jumlah cabang usaha atau banyaknya uang yang ia hasilkan, tetapi lebih dari itu, ia telah membuktikan bahwa kekuatan doa, perjuangan, dan kerja keras adalah kunci utama dalam meraih impian, apapun latar belakang atau kesulitan yang kita hadapi. Rudy akhirnya bisa memberikan rumah yang nyaman untuk ibunya, serta mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak-anak kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan dan belajar berwirausaha. Melalui yayasan itu, Rudy berharap bisa memberikan kesempatan yang sama seperti yang ia dapatkan, memberi mereka harapan dan peluang yang layak. Dan seperti yang selalu diingatkannya pada diri sendiri, perjalanan ini belum selesai. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memberi lebih, bekerja lebih keras, dan terus berkembang.